3, 2, 1. Open your mind. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Pada video ini yang akan kita bahas adalah mengenai apa itu sistem operasi. Untuk lebih jelasnya mengenai sistem operasi, teman-teman pastikan menonton video ini sampai selesai. 3, 2, 1, open your mind. Tiga, dua, satu, open your mind. Teman-teman, kita akan membahas mengenai apa itu sistem operasi ya. Sistem operasi nanti yang akan dibahas adalah yang sifatnya tidak terlalu mendetail, jadi hanya untuk pengetahuan secara umum saja. Jadi berbeda sama penjelasan dari sistem operasi dalam sisi teknik informatikanya ya, seperti itu. Nah, mengenai sistem informasi sendiri, apa sih itu sistem informasi ya? Nah, sistem informasi adalah perangkat lunak yang fungsinya adalah mengelola memori komputer, proses-proses yang berjalan dalam komputer, serta semua perangkat lunak dan semua perangkat keras. Jadi sistem operasi atau OS itu kan yang mengatur jalannya atau fungsinya dari komputer atau laptop Anda itu supaya berfungsi dengan baik ya. Jadi dari mulai menghidupkan sampai mematikan itu akan diatur oleh sebuah sistem operasi. Nah, sedangkan perangkat lunak dan perangkat keras adalah salah satu bagian dari sistem komputer yang dikelola oleh sistem informasi. Nah, terus sistem informasi sendiri itu juga merupakan sebuah perangkat lunak, tapi levelnya itu lebih tinggi dari perangkat lunak yang biasa ya, kayak gitu. Nah, main kontennya di sini yang bisa dikatakan adalah sistem operasi adalah sebuah resource manager dalam perangkat komputer. Nah, maksudnya adalah sistem operasi berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, perangkat keras lainnya, dan juga mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras tersebut. Nah, seperti tadi ya, jadi di sini juga dikatakan bahwa OS atau operating system adalah sebuah resource manager. Itu adalah manajer yang mengelola resource atau sumber daya yang ada pada sebuah sistem komputer agar pastinya komputernya dapat berjalan secara optimal. Artinya kemudian ketika misalnya kita memakai aplikasi tertentu, pasti harusnya sistem operasi akan mengatur bahwa agar aplikasi tersebut dapat berjalan secara baik, tidak ada gangguan dan sebagainya. Kalaupun ada gangguan, nanti sistem operasi akan memberikan feedback kepada kita bahwa misalnya aplikasi ini tidak dapat dibuka, misalnya not responding atau sebagainya, kayak gitu. Nah, mengenai user interface dari sebuah OS, dulu atau sejak diciptakan itu ada dua jenis user interface ya. Yang pertama menggunakan CLI sama GUI. Nah, Command Line Interface atau CLI itu biasanya digunakan untuk menjalankan perintah itu harus kita mengetikkan sebuah baris kode tertentu. Nah, sedangkan kalau sudah grafikal kita tinggal menggunakan mouse untuk membukanya ya. Salah satu yang paling simpel adalah misalnya ketika kita ingin membuat sebuah folder dalam sebuah drive ya, misalnya drive D, kita buat sebuah folder. Nah, kalau dengan CLI kita harus mengetikkan kode program tertentu dengan perangkat lunak tertentu juga. Kalau biasa sih kalau Anda tahu namanya command prompt, nah kita biasanya ngetiknya di situ ya. Di command prompt itu nanti diketikkan kita akan meng-create atau membuat sebuah folder baru. Nah, jadi mengetikkan baris-baris kode tertentu. Tapi kalau sudah GUI, nah kita tinggal mudah nih, sudah ada layarnya, ada bentuknya gitu ya. Kita tinggal aja klik icon new folder, atau tinggal kita klik kanan bikin new folder, di situ sudah ada tuh petunjuknya. Nah, tapi kalau di CLI tidak seperti itu. Nah, apa kelebihannya? Tentunya GUI lebih mudah dan user friendly sekali. Ketika kita mengoperasikannya pasti dengan melihat saja pasti kita sudah tahu fungsinya itu apa. Nah, berbeda kalau dengan CLI harus punya pengetahuan atau basic tersendiri terhadap bahasa pemrograman atau teknik-teknik komputasi lainnya. Nah, itu bedanya ya. Nah, kemudian ada beberapa komponen yang diproses atau dijalankan oleh sebuah OS ya.
atau komponen-komponen dalam menunjang sebuah OS. Yang pertama adalah manajemen proses. Jadi dia mampu mengelola proses-proses yang terjadi ketika laptop atau komputer ini dijalankan. Anda memproses apa itu nanti akan diatur oleh sebuah OS. Nah, kemudian manajemen memori utama. Nah, dalam menjalankan sebuah aplikasi, umumnya aplikasi itu akan memakan resource memori ya. Biasanya misalnya kalau Anda punya handphone Android ya, biasanya kan RAM-nya yang terpakai berapa, sisanya berapa. Nah, sama seperti yang di komputer juga seperti itu. Nah, yang mengatur pemakaian RAM, pemakaian memori lainnya itu adalah OS juga. Jadi yang mengatur ketika misalnya aplikasi ini perlu misalnya aplikasi ini ketika dijalankan perlunya RAM-nya sebesar 1 mega ya, 1 mega. Nah, berarti nanti si OS harus menyediakan ruang kosong untuk agar aplikasi itu dapat berjalan dengan baik. Ketika nanti ternyata RAM-nya itu tidak mencukupi 1 mega, maka si OS ini akan mengatur misalnya aplikasi apa yang bisa dikurangkan dulu RAM-nya ya, seperti itu. Baru kemudian sisa RAM-nya akan diberikan kepada aplikasi yang baru kita buat tadi. Nah, begitu juga misalnya nanti ada membuka aplikasi lagi dan ternyata RAM-nya udah penuh, maka si OS ini akan mengatur, menjadwalkan misalnya RAM ini yang dikasih dulu, kemudian beberapa detik kemudian dikasihkan ke aplikasi berikutnya, kemudian di berapa detik kemudian akan diberikan ke aplikasi lainnya, dan terus menerus secara berulang. Nah, itu yang memanajemen memorinya adalah si OS sendiri. Nah, terus pertanyaan gimana kalau RAM-nya misalnya kurang, memorinya utamanya kurang. Nah, otomatis misalnya akan terjadi loading. Nah, loading itu adalah menunggu agar si OS itu akan membagi atau memberikan RAM kepada aplikasi tersebut. Nah, kemudian manajemen sistem berkas. Nah, ini otomatis pasti Anda sudah tahu ya. Berkas di sini adalah misalnya kita membuat sebuah folder, kita mengatur misalnya penamaan dan sebagainya. Itu adalah manajemen berkas-berkas seperti itu. Kemudian ada manajemen sistem masukan dan keluaran ya, atau manajemen sistem input output. Nah, jadi ketika Anda bukan mencolok ya namanya, bahasanya kasar banget. Misalnya Anda memasukkan sebuah perangkat mouse, misalnya seperti mouse yang USB. Nah, itu nanti si OS akan membaca ya, ini benar-benar mouse bukan. Nah, terus kalau sudah benar mouse, nanti tipe dia apa, terus port yang digunakan apa. Nah, seperti itu. Kemudian keluarannya apa? Keluarnya misalnya pointernya ketika mouse-nya digerakkan itu udah jalan. Ketika digerakkan ke kanan, mouse-nya lari ke kanan. Nah, bukan arah sebaliknya. Kalau arah sebaliknya berarti ada terjadi sesuatu hal di situ ya, seperti itu. Nah, contoh-contoh lain itu sama. Misalnya kalau kita presentasi ya, kita memakai misalnya LCD projector. Nah, itu dipastikan nanti ketika itu dihubungkan sama komputer kita atau laptop Anda, nanti yang keluar layarnya adalah sama seperti yang Anda pegang di proyektornya, itu tidak boleh berbeda. Nah, kalau berbeda berarti manajemen input outputnya atau masukan keluarnya adalah tidak berfungsi dengan baik. Nah, kemudian adalah manajemen penyimpanan sekunder. Nah, ini selain penyimpanan utama, biasanya kita juga mempunyai penyimpanan sekunder ya. Misalnya kayak ya yang flash disk dan sebagainya. Nah, nanti si OS juga pasti bisa memanajemen. Oh, ini perangkat yang bisa untuk removable disk, ini yang bukan ya. Nah, jadi seperti jadi seperti itu. Kemudian memproteksi dan keamanan. Nah, OS sendiri umumnya itu dibekali oleh sebuah sistem keamanan sendiri ya. Nah, jadi dia nanti bisa tahu itu, misalnya ketika ada virus masuk, dia akan memberikan warning. Oh, ini ternyata program yang berbahaya. Nah, biasanya kalau Anda menggunakan antivirus, apalagi yang terus diupdate, biasanya itu akan lebih proteksi dan keamanan itu lebih bagus dibandingkan yang tidak menggunakan ya, seperti itu. Nah, itu beberapa komponennya ya. Nah, OS sendiri itu mempunyai beberapa fungsi ya. Nah, ini di sini yang saya rangkum ada 8. Nah, mungkin kalau Anda cari di sumber lainnya mungkin ada berlebih ya, tapi itu tidak masalah. Yang pertama adalah memberikan tampilan utama komputer. Nah, dengan tampilan, mungkin kalau Anda buka Windows tuh enak kelihatannya ya, tertata rapi seperti itu, ada tombol Windowsnya di sebelah
kiri bawah, kemudian di layar monitornya ada thumbnail atau icon. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu lebih memudah ketika kita untuk melihat sebuah fungsi dari sebuah sistem ya. Berbeda kalau yang kita menggunakan yang sistem CLI tadi ya. Karena kalau yang memberikan tampilan utama komputer yang user interface itu lebih ke arah GUI, bukan ke CLI. Kalau CLI kan kita susah ya, harus ngetik-ngetik kode yang belum tentu Anda tahu kayak gitu ya. Nah, tapi kalau sedang GUI itu dibuat memang user friendly sekali dan untuk dapat digunakan oleh masyarakat umum. Nah, itu gunanya salah satu OS. Nah, yang kedua adalah menjalankan beberapa aplikasi dalam waktu yang sama. Nah, ini namanya multitasking ya. Jadi kita membuka aplikasi dalam waktu yang sama. Contohnya apa? Contoh yang paling dasar yang mungkin sering teman-teman lakukan adalah misalnya ketika sedang membuat sebuah pekerjaan rumah, dalam artian adalah tugas ya, entah tugas atau pekerjaan dan sebagainya, ketika mengetik dan sebagainya, pasti teman-teman juga mendengarkan sebuah lagu yang diputar di laptop atau komputernya. Nah, di situ kan kita sudah mengerjakan dua pekerjaan atau membuka dua aplikasi minimal ya. Itu aplikasi pengolah kata kita, entah mau pakai Word atau dan sebagainya, kemudian membuka aplikasi musik. Nah, itu yang namanya multitasking. Nah, dengan OS itu bisa bekerja secara bersamaan. Memang kalau kita melihatnya itu secara langsung ya, itu ketika ngetik suaranya langsung kayak seakan-akan itu keduanya itu beriringan. Nah, tapi sebenarnya mereka itu adalah menggunakan sistem antrian. Jadi mana dulu yang dikerjakan, kemudian lagunya lagi. Misalnya kita ngetik, nanti lagunya belakangan, ngetik lagu, ngetik. Nah, tapi karena saking cepatnya itu terasa seperti mengetiknya itu bersamaan keluarnya dengan suara musik. Nah, kira-kira seperti itu yang namanya multitasking. Membagi memori komputer ke aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa OS ini akan membagi jumlah memori atau RAM-nya ke aplikasi-aplikasi yang sedang kita pakai. Kemudian mengenai input dan output, ini juga sudah saya sampaikan tadi ya, contohnya seperti apa. Kemudian membuat catatan dari aplikasi yang dijalankan. Log. Nah, umumnya log ini bersifatnya itu hidden file atau file yang tersembunyi. Jadi kita harus membuka settingan view agar kita bisa mendapatkan log ini. Umumnya log ini adalah berisi misalnya kita pernah login memakai komputer itu dari jam berapa kayak gitu ya biasanya. Terus misalnya kalau ada update ada lognya. Terus kalau ada crash atau misalnya tiba-tiba komputer kalian hang, itu biasanya nanti akan muncul log juga. Oh, pada tanggal sekian jam sekian ada terjadi crash atau dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian manajemen partisi dan file. Nah, biasanya kalau partisi pasti Anda tahu ya. Biasanya kalau kalian punya komputer, punya laptop itu ada yang namanya drive C, D, dan E. Nah, itu namanya partisi. Nah, sedangkan file pasti kalian juga sudah bisa ya. File apa kayak gitu ya. File ini misalnya terbagi menjadi beberapa ekstensi. Ekstensi itu adalah huruf yang ada di belakang dari file tersebut. Misalnya kalau Word itu belakangnya adalah doc atau docx. Kalau Excel adalah XLS atau XLSX. Nah, kayak gitu itu namanya file. Kemudian 7, melakukan instruksi secara paralel ke prosesor untuk mengoptimalkan kinerja sistem komputer. Nah, ini biasanya kalau Anda menggunakan sebuah aplikasi untuk meningkatkan kinerja komputer ya, atau membersihkan sampah-sampah komputer, nanti bisa dilakukan dengan cara ini. Kemudian yang ke-8 adalah manajemen akun pengguna sistem komputer atau user account. Nah, user account biasanya kan untuk memproteksi ya, jadi siapa yang bisa mengakses komputer Anda berarti yang punya akun, atau Anda dalam satu komputer itu bisa dibuatkan akun-akun banyak. Dan dari akun-akun banyak itu dipisah. Oh, misalnya kalau Anda nanti aplikasinya full, Anda di situ ya. Tapi kalau yang user kedua nanti aplikasinya tidak sama, hanya sekian-sekian saja. Nanti aplikasi user yang ketiga gitu juga. Jadi ada pembatasan dari sisi fungsionalnya dengan menggunakan user account. Nah, tipe-tipe dari operating system ya teman-teman ya. Ini saya bagi dua menjadi yang konsepnya adalah desktop atau yang dipakai di laptop atau di komputer. Kemudian yang konsepnya adalah mobile.
Nah, di desktop sendiri yang paling sering dijumpai atau yang digunakan adalah Windows, Macintosh, dan Unix ya. Windows pasti Anda sudah tahu ya, saya tidak perlu jelaskan Windowsnya seperti apa, pasti biasanya Anda juga di rumah mungkin memakai itu ya. Nah, kemudian Macintosh ini biasanya yang dipakai di Mac ya. Mac ini biasanya lumayan mahal. Nah, untuk mengetahui sejarah Macintosh itu ada filmnya teman-teman, nanti bisa Anda cari yang namanya filmnya judulnya Steve Jobs. Nah, itu adalah pendiri dari Macintosh ya. Kalau Windows itu pendirinya namanya Bill Gates ya. Nanti bisa Anda cari biografinya dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Unix. Nah, Unix ini namanya sih biasanya disebutnya adalah Unix family atau keluarga dari Unix. Unix ini ada beberapa turunan lagi dari beberapa sistem operasinya. Misalnya kayak Linux Ubuntu, Linux Fedora, Linux dan sebagainya lah, seperti itu ya. Nah, nanti Anda bisa searching lagi mengenai keluarga-keluarga dari Unix itu seperti apa. Kemudian untuk operating system dalam konsep adalah mobile ya. Yang pertama pasti Android ya. Kemudian ada iOS, kemudian ada Windows Phone. Nah, Android sendiri pasti Anda tahu ya, punyanya Google ya. Meskipun bukan asli punya Google. Jadi dulu Android itu adalah terpisah, kemudian diakuisisi atau dibeli oleh Google, kemudian bisa berkembang seperti sekarang. Nah, sedangkan iOS itu punya dari Macintosh juga ya. Jadi satu divisi atau satu perusahaan, tapi kalau iOS untuk perangkat mobile, tapi kalau Macintosh untuk yang laptop atau komputer. Kemudian ada yang namanya Windows Phone atau Windows 10 for smartphone kalau tidak salah ya. Jadi dari Windows ke-10 juga bisa diadopsi ke dalam sebuah smartphone, meskipun penggunanya juga tidak terlalu signifikan ya kalau dari sisi pasar pengguna operasi mobile ya, masih tetap Android sama iOS ya. Nah, itu sekilas mengenai tipe-tipe dari operating system. Nah, kemudian teman-teman kita akan membahas mengenai apa itu emulator. Nah, mungkin teman-teman pernah memakai ya, yang sudah pernah ya. Nah, bagi yang belum nih, emulator itu adalah kalau pengertian secara apa namanya ya, secara keilmuannya ya, atau secara bahasanya, merupakan peranti lunak atau perangkat lunak yang dibuat pada awalnya oleh suatu sistem komputer dan untuk dijalankan dalam sistem itu dan dapat dijalankan dalam sistem komputer yang sama sekali berbeda. Nah, susah ya. Nah, gampangnya seperti ini. Nah, misalnya kalau Anda punya aplikasi di handphone Android ya, misalnya contohnya untuk bermain game ya. Kalau di handphone Android kan agak-agak kecil ya, layar monitornya. Nah, tapi Anda misalnya pengen suasana baru, jadi pengen yang agak besar seukuran laptop Anda misalnya. Nah, Anda bisa melakukan emulator atau simulasi dari handphone Anda ke dalam laptop. Nah, itu digunakan namanya emulator. Jadi emulator ini adalah mengaplikasikan sistem Android ke dalam sistem Windows Anda. Jadi Android berjalan di sistem Windows. Nah, jadi ada dua di situ ya. Jadi di laptop Anda itu nanti berjalan dua. Satunya Windows, satunya Android, tapi Androidnya menggunakan emulator tertentu. Nah, emulator ini adalah sebuah perangkat lunak ya, yang nanti bisa Anda download. Nah, salah satu contoh-contoh emulator yang paling sering dipakai ya, ini saya rangkum aja, ada 7 yang paling menurut saya sih yang paling banyak dipakai ya. Pertama adalah BlueStack, itu otomatis. BlueStack itu sudah dewanya ya, bukan dewanya jangan pencetusnya sih kalau saya bilang seperti ini. Saya dulu kenalnya dari emulator ini waktu masih zaman kuliah kalau tidak salah, itu sudah menggunakan BlueStack. Kemudian ada Nox Player kalau nggak salah, terus ada CoPlayer, ada UWave, ada MemoPlay, Droid 4X, dan LibDroid. Nah, masing-masing emulator ini punya ciri khas masing-masing, ada kehandalannya, ada kekurangannya juga ya. Contohnya kalau BlueStack ini kita perlu agak resource lebih besar, misalnya RAM-nya harus ya paling tidak ada 8 GB supaya lancar. Nah, kalau Nox itu ya lumayan ya, seperti itu. Nah, kalau saya biasanya kalau tidak pakai BlueStack pakai yang Nox. Nah, kalau tadi Android emulator, ada juga nih iOS emulator. Jadi bagi Anda yang punya
iPhone tapi pengen ngerasain iPhone-nya ke dalam laptop Anda bisa pakai emulator iOS ini. Nah, salah satunya adalah Ipadian, ada Air iPhone, ada iPhone Simulator, ada AppleTest.io, ada SmartFace, dan ada Mobi One Studio. Nah, kemudian teman-teman ada alasan kenapa sih kok emulator itu dibuat? Nah, ini biasanya satu nih untuk para gamer ya. Nah, jadi untuk gamer ini supaya kayak tadi awalnya itu kalau di anunya layarnya misalnya kecil, ini kalau di komputer kan besar, jadi ada suasana baru lah seperti itu ya. Kemudian adalah menjalankan peranti lunak yang dibuat hanya untuk platform-platform tertentu. Kemudian memeriksa program-program yang dibuat oleh platform berbeda untuk dijalankan pada platform lain. Sebagai contoh, misalnya membuat program atau peranti smartphone yang lebih dulu diemulasikan komputer personal. Nah, yang pada poin 2 dan poin 3 biasanya itu digunakan atau biasanya digunakan atau dilaksanakan bagi developer game. Jadi sebelum merilis biasanya mereka testing dulu. Nah, testingnya itu menggunakan emulator tadi di PC. Jadi ketika misalnya bahasa itu ngoding ya atau membuat sebuah program, di program langsung dites. Kira-kira benar nggak, jalan nggak? Nah, kalau jalan berarti sudah oke. Nah, nanti akan dites ulang. Ketika sudah finish tes di emulatornya, baru dites diaplikasikan ke dalam smartphone beneran dalam konsep beta biasanya. Jadi kalau ada beta itu masih yang sistemnya adalah yang masih tahap pengembangan belum final. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman itu mungkin sekilas ya tentang apa itu sistem operasi. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan nanti silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya nanti ya. Jangan lupa aktiflah bertanya teman-teman agar menambah wawasan. Semakin Anda banyak bertanya, tentunya wawasan Anda, pengetahuan Anda akan semakin bertambah. Nah, demikian teman-teman informasi atau beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai sistem operasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan bertemu kembali di video-video selanjutnya. 3, 2, 1, close your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.